Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita perkerasan lentur ini melalui pendalaman dari contoh soal lanjutan ya, supaya lebih lancar ini memahaminya. Oke, baik. Sekarang perkerasan lentur direncanakan dengan masa pelayanannya 15 tahun ya. Jadi umur rencananya 15 tahun, N-nya 15 tahun. Lalu lintas pada tahun pertama dari hasil survei itu diketahui 2,5 juta esalnya, ekivalen single absolute-nya. Kemudian pertumbuhan lalu lintasnya itu G-nya sama dengan 3%. Jadi ini bisa diambil dari data sekunder ya. Faktor distribusi arahnya 0,5 DD-nya dan faktor distribusi lajurnya DL-nya 0,8. Ini juga kalau tidak ditentukan ini bisa dilihat dari tabel ASTU ya. Nilai reliabilitasnya 90%. Overall standard deviation-nya SO 0,4, indeks pelayanan awalnya IP 0,4,5 dan indeks pelayanan akhir IPT 2,5. Kemudian kita juga punya data perkerasannya. Untuk lapisan subgrade-nya CBR-nya diketahui 3,8%, untuk lapisan subbase-nya CBR-nya 30% dan untuk lapisan base-nya CBR-nya 70%, dengan koefisien drainase pada lapisan base dan subbase-nya ini sama-sama 1,2. Diketahui juga modulus elastis resilient untuk aspalnya adalah EAC-nya sebesar 400.000 PSI. Untuk menyelesaikan perhitungan tebal perkerasannya, ini kita hitung dulu, kita prediksi lalu lintas ya untuk 15 tahun ke depan. Tadi di awal umur rencana di tahun pertama itu diketahui 2,5 juta. Sekarang kita prediksi untuk 15 tahun ke depan berapa juta jadinya. Nah, jadi ini dengan mengetahui tadi pertumbuhan lalu lintasnya 3% per tahun, maka W18 nya kita hitung, W18 sama dengan W bar 18 kali 1 tambah G pangkat N kurang 1 per G kali DD kali DL. Ini tadi pertumbuhan lalu lintasnya 3%, ini dirubah dulu ke dalam desimal ya. Jadi 3% itu kan sama dengan 3 per 100, berarti 0,03. Jadi ini kita masukkan lalu lintasnya, sehingga setelah diperkalikan dengan faktor distribusi arahnya yang 0,5 dan distribusi lajurnya 0,8, maka diperolehlah lalu lintas pada tahun ke-15 itu di akhir masa pelayanan itu 18,6 juta. Nah, jadi di awal umur rencana 2,5 juta. Jadi prediksinya ke depan di 15 tahun itu menjadi 18,6 juta. Baik. Selanjutnya kita hitung delta PSI-nya ya. Jadi loss reliability index-nya. Kehilangan kemampuan pelayanannya dengan rumus IP0 kurang IPT. Jadi IP0-nya tadi 4,5 kurang 2,5. Hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita tentukan modulus resilient tanah dasarnya. Tadi kita punya CBR tanah dasar 3,8%, maka modulus resilient itu bisa dihitung dengan rumus ini, 1500 kali CBR, sama seperti rumus sebelumnya ini. Kemudian kita peroleh hasilnya adalah 5700 PSI. Tentu tetap diingat bahwa modulus resilient ini cocok untuk CBR yang lebih kecil dari 10 ya. Ini kebetulan 3,8, ini masih masuk dalam rentang itu. Nah, ini kita resume dari hasil hitungan tadi. W18 nya 18,6 juta, delta PSI nya 2, kemudian modulus resiliennya adalah 5700 PSI untuk tanah dasar. Nanti nilai ini yang akan kita plot nanti ke dalam nomogram untuk menentukan nilai structural number atau SN ya. Sekarang kita hitung tebal lapisan aspal, lapisan permukaan. Sebelumnya kita tentukan dulu nilai SN1 nya dari nomogram. Kita masuk aja ke nomogramnya. Nah, dari data yang tadi R nya 90%, SO nya 0,4, W18 nya adalah 18,6 juta, delta PSI nya tadi 2. Nah, untuk modulus resilient ini kan belum diketahui ya. Kita hanya punya di lapisan pondasi atas tadi adalah nilai CBR. SN1 ini adalah untuk lapisan permukaan, lapisan aspal, maka modulus resiliennya yang diambil adalah pada lapisan pondasi atas. Nah, tadi lapisan pondasi atas CBR-nya 70%, maka modulus resilient ini kita ambil dari nilai CBR itu dari nomogram ya. Ini kita lihat nomogramnya. Nah, tadi nilai CBR-nya adalah 70. Ini nomogram ini ada di lampiran dari peraturan perencanaan yang ASTU itu yang diadopsi di SNI tahun 2002 itu ya. Nah, kemudian ini jangan salah ngambil. Nah, jadi kita ambil yang koefisien kekuatan relatif untuk pondasi granuler, karena di situ kan ada beberapa jenis. Ini kita ambil yang granuler ya. Oke, atau lapisan berbutir. Di sini 70 kita tarik ke kanan untuk menentukan modulus resiliennya di sini.
Nah, di sini 25, 30 ini dalam ribu ya, berarti sekitar 27.500 lah. Berarti untuk modus resiliennya di sini adalah 7.500. Ini kita plotkan ke nomogram yang tadi ini, 7.500 untuk menentukan SN1-nya. Nah, ini kita plotkan ininya, R-nya 90 di sini, kemudian SO-nya adalah 0,4-nya di sini. Kita tarik garis. Kemudian dari sini kita tentukan W18-nya adalah 18,6 juta. Ini 5, 10, 20 di 18,6 kira-kira di sini ya. Ini kita tarik dari sini kemari. Nah, sehingga dari sini juga akan kita tarik. Ini modulus resilient untuk lapisan pondasi atasnya tadi 27.500. Ini dikonversi dulu menjadi KSI. Karena di sini mintanya ke SI, ini 27,5, berarti posisinya adalah ini 20, 30 ya, di bawah dikit. Tarik garis dari sana tadi, hubungkan kemari. Nah, sehingga perpotongan ini tarik ke sebelah kanan, berpotongan di delta PSI 2 tadi ya, berarti 2 itu ya kira-kira sini. Kemudian kita tarik garis ke bawah, ini untuk memperoleh struktur numbernya. Nah, ini struktur numbernya 3, jadi SN-nya adalah diperoleh 3,2. Dari SN ini kita bawa kemari, di SN-nya diperoleh tadi. Ini SN1 nya diperoleh 3,2. Kemudian kita lihat koefisien kekuatan relatifnya A1 ini, kita lihat juga nomogramnya. Tadi diketahui pada lapisan permukaan aspal tadi elastic modulus resiliennya adalah 400.000 ya. Ini kita plot di sini, tarik garis ke atas, kemudian tarik arah horizontal ke kiri. Ini kita peroleh di sini ya, sekitar 0,42 ya. Jadi A1 nya diperoleh adalah 0,42. Oke, kita balik lagi ke mari. Jadi sini A1-nya diperoleh 0,42. Selanjutnya ini sudah bisa kita hitung tebal lapisan dari lapisan aspalnya. Jadi D1 sama dengan SN1 per A1 kita masukkan, ini 3,2 per A1 0,42 diperoleh 7,62 inci. Dibulatkan ke angka terdekat ke atas ya. Jadi ini kira-kira 8 inci. Seterusnya kita hitung tebal lapisan base. Ini juga kita tentukan dulu SN2-nya. Ini kita masuk juga ke nomogramnya. SN2 ini tentu nilainya sudah sama ya, R 90%, SO nya 0,4, W18 nya 18,6 juta, delta PS nya 2. Kecuali modulus resiliennya yang beda. Modulus resilient yang diambil adalah SN2 ini kan lapisan pondasi atas, berarti modulus resiliennya diambil adalah pada lapisan pondasi bawah. Tadi kita pondasi bawah kita tahu nilai CBR nya 30 ya, ini diambil juga dari nomogram. Di CBR nya 30, ini berarti kita plot kemari. Ini nanti kita tarik panah ke kanan, berarti ini pas posisinya di 15, berarti di sini adalah nilainya 15.000 modulus resiliennya. Nah, modulus resilient yang 15.000 ini kita plot lagi ke nomogram yang tadi ini. Nah, berarti ini datanya udah lengkap semua, tinggal kita plot lagi. Ini R-nya yang tadi garis pertama dengan yang kedua samaan ya, enggak kita jelaskan lagi. Kecuali dari sini kemari, modulus resiliennya adalah 15. Ini berarti 5, 10, 20. 15-nya di sini ya. Ini kita tarik garis dari sana kemari. 15 berpotongan di sini, tarik ke kanan di delta PSI-nya 2. 2 itu kira-kira di daerah sini ya. Nah, kemudian ini kita tarik garis vertikal ke bawah sehingga ini diperoleh struktural numbernya sekitar 4,1 ya. Jadi SN2-nya adalah 4,1. Nah, setelah kita peroleh SN2 tadi 4,1, maka kita tentukan juga koefisien kekuatan relatifnya nih, A2 dari nomogram juga. Tadi dari CBR 70 ya, ini A2 nya sebelah kiri. Ini kita tarik garis ke kiri sehingga berpotongan di sini. Nah, ini diperoleh di sini 0,12, 0,14, berarti di sini 0,13 koefisien kekuatan relatif A2 nya. Nah, ini juga bisa dihitung pakai rumus ya. Kalau nggak mau pakai nomogram bisa pakai rumus yang ini. Nah, jadi A2 sama dengan 0,249 log 10 MR kurang 0,977. MR nya diambil dari sini tadi, dapat 7.500. Nah, diperoleh 0,13 ya, nilainya sama ya. Terserah mau ambil mau pakai nomogram apa pakai rumus. Oke, kita kembali lagi kemari, berarti A2 diperoleh 0,13. Selanjutnya M2 tadi sudah diketahui 1,2. Dan kita hitung sekarang ketebalan lapisan base nya. Jadi D2 sama dengan SN2 kurang A1 kali D1 bintang per A2 kali M2. SN2 nya masukkan 4,1, A1 nya adalah 0,42. Ini D1 bintangnya 8 inci ya. Nah, jadi yang dibulatkan ambil, jangan yang 7,62.
kemudian A2 nya 0,13 dan M2 nya adalah 1,2. Kita peroleh 4,74. Ini dibulatkan ke atas, dapatnya yang terdekat adalah 5 inci. 5 inci nggak bisa kita masukkan, kenapa? Karena lebih kecil dari ketebalan minimum. Maka berdasarkan tabel ASTU itu ketebalan minimumnya adalah 6 inci ya. Maka D2 lapisan base itu ketebalannya adalah 6 inci. Selanjutnya kita hitung lapisan subbase, ketebalan lapisan subbase. SN nya juga kita lihat dari nomogram. Nah ini tadi nilainya udah sama kecuali modulus resiliennya. Di lapisan subbase ini MR nya yang diambil adalah modulus resilient atau MR di lapisan subgrade. Nah tadi subgrade kan MR nya dihitung sama MR sama dengan 1500 kali CBR. CBR nya tadi 3,8% ya. Ya hasil hitungan kita tadi 5700 PSI. Maka di sini diperoleh 5,7. Nah, garis yang pertama dan kedua sama, ini enggak kita jelaskan lagi. Nah, dari sini baru kita tentukan MR-nya 5,7 itu kira-kira di mana nih dalam KSI ya. Di 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ya 6 di bawah 6 dikit ya. Kira-kira di sini kita garis dari ujung yang merah itu kemari. Nah, sehingga berpotongan di sini. Kemudian kita tarik garis horizontal ke kanan di delta PSI 2. Ya, kira-kira di daerah sini ya. Nah, kemudian kita tarik garis vertikal ke bawah sehingga ini diperoleh nilai dari structural numbernya sekitar 5,6 ya. Ini ya udah ya 5,6. SN3 nya adalah 5,6. Nah, kemudian SN3 dapat 5,6, kita tentukan koefisien relatif A3. Ini juga kita lihat nomogramnya. Tadi CBR nya dari 30 ya. Nah, tadi kita tarik kanan, ini kita tarik ke kiri untuk menentukan koefisien kekuatan relatifnya. Jadi A3 nya diperoleh di sini 0,10, 0,12, berarti di sini 0,11 ya. Jadi A3 nya adalah 0,11. Ini juga bisa dihitung pakai rumus ya. Kalau nggak mau pakai nomogram ini, pakai rumus ini. Jadi A3 sama dengan 0,227 log MR kurang 0,839. Modulus resilient yang diambil adalah ini, yang 15.000. Jadi hasilnya sama. Boleh mau pakai rumus atau pakai nomogram, ya terserah kepada kita ya. Oke, kita balik lagi ke perhitungan. Kemudian di sini A3 nya tadi sudah kita ketahui 0,11 dan M3 nya adalah 1,2. Ini juga kita hitung tebal lapisan subbase nya atau lapisan fondasi bawahnya dengan rumus ini. D3 sama dengan SN3 kurang A1 D1 bintang tambah A2 kali M2 kali D2 bintang per A3 kali M3 bintang. Nah, ini kalau mau dimasukkan pakai SN1 bintang boleh ya. Nah, ini kan ada beberapa rumus di video yang lalu. Ini ada SN1 bintang, ini SN2 bintang. Nah, boleh. Tapi ini kita uraikan aja karena angkanya sudah ada di sini, kita pakai rumus yang ini. Jadi A1 D1 bintang, A1 nya adalah 0,42, D1 bintangnya yang kita bulatkan 8 inci, A2 nya adalah 0,13 tadi ya, ini. Kemudian M2 nya 1,2 masukkan. Kemudian D2 bintangnya adalah 6 inci tadi, ini yang minimum tadi ini ya, 6 inci per A3 nya adalah 0,11 dan M3 nya adalah 1,2. Jadi hasilnya kita peroleh di sini adalah 9,88 inci dibulatkan menjadi 10 inci. Nah, jadi seperti itu. Setelah ini kita peroleh, ini kita kontrol tadi ya, ini ada ketebalan minimum. Apakah semua ketebalan sudah masuk? Ini kita kontrol ketebalan minimumnya. Tadi lapisan permukaan 8 inci, lapisan pondasi base 6 inci, kemudian yang lapisan pondasi subbase nya 10 inci kan. Ini kita lihat dari syaratnya nih. Tadi Excel kita 18, sekian juta ya. 18 juta ini tentu lebih dari 7 juta, berarti posisinya adalah berada di sini. Maka beton itu syarat ketebalannya adalah ini ya. Nah, jadi untuk lapis pondasi baik pondasi atas atau pondasi bawah itu minimum dia 6 inci atau 15 cm. Nah, punya kita tadi yang 1 6 inci, yang 1 10 inci udah masuk. Kemudian tebal lapisan aspal betonnya juga tadi udah masuk ya, sudah kita bulatkan ya, harus lebih besar dari 4 inci. Nah, seperti itu. Nah, baik, ini hasil keseluruhannya ketebalannya adalah 10 tambah 6 tambah 8 inci, berarti semuanya adalah 24 inci ketebalannya. Nah, baik, demikian ya. Jadi kalau mau menyesuaikan dengan spesifikasi yang ditetapkan Bina Marga, misalnya pada lapisan permukaan ada lapisan ACBC dan ACWC, nanti lihat spesifikasinya.
nanti diterjemahkan atau dikonversi ke dalam satuan sentimeter bina marga. Perlunya ketebalan minimum AC BC nya berapa, AC BC nya berapa, itu kita sesuaikan kembali ya. Nah, ini kalau hitungan secara model astronya seperti ini, nanti tinggal disesuaikan. Demikian, mudah-mudahan semakin mantap ya, semakin ahli, semakin menguasai metode astro ini, dan semoga sukses lah ke depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.